Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita katakan, ya, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan sebagaimana ku ada berdiri Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami mendapat kesempatan untuk kembali beribadah kepada Engkau, memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Urapi kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap yang mendengar supaya kami mendapat berkat yang besar dari firman-Mu. Masih ada kuasa gelap roh jahat, kami usir dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih, saya akan membagikan berkat firman Tuhan saat ini yang berjudul tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya bacakan ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 35 dan 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan ini merupakan pernyataan dan keyakinan dari Rasul Paulus, ya, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dirinya dari kasih Kristus. Kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, menghadapi banyak tantangan kesukaran dalam hidupnya, bahkan aniaya, bahkan bahaya yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus bisa bertahan, boleh dapat setia sampai akhir hidupnya. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan, karena pembelaan, karena perlindungan Tuhan. Ya, dengan kata lain, karena kasih karunia Allah yang dicurahkan atas hidup dari Rasul Paulus. Demikian juga dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ya, kita dalam perjalanan hidup kita juga menghadapi banyak tantangan, persoalan, kesukaran, baik dalam hidup kita secara pribadi, juga dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Ya, tetapi percayalah, kalau kita bisa bertahan, kita bisa setia sampai akhir hidup kita tidak bisa terpisah dari kasih Kristus. Itu semua karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, ada jaminan Tuhan atas kita sebagai umatnya, ya, bahwa hidup kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Ya, ada jaminan Allah dalam kehidupan kita. Apa saja, ya? Yang pertama yaitu karena hidup kita itu dibela oleh Allah kita. Dalam Roma 8:31 firman Tuhan mengatakan, sebab jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji nama Tuhan. Hidup kita sebagai umatnya itu selalu dijaga, dilindungi, dibela oleh Allah kita. Sehingga segala kuasa di dunia, juga dia dalam alam roh, segala kuasa-kuasa si jahat itu tidak dapat menjamah kita, tidak dapat mengganggu hidup kita, tidak dapat memutuskan hidup kita dengan kasih Kristus, tidak dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan justru hidup kita, ya, kita bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa si jahat karena hidup kita selalu disertai Tuhan. Bapak Ibu terkasih, apa syaratnya supaya hidup kita selalu dibela oleh Tuhan, selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan? Ya, yaitu kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada dosa dalam kehidupan kita. Kalau ada dosa, maka Allah itu selain kasih, dia juga adil. Dia Allah yang kudus, tidak bisa kompromi dengan dosa. Maka dia tidak bisa membela hidup kita. Bapak Ibu terkasih. Sebab itu, kalau ada dosa apapun juga, biar kita bereskan, kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Supaya kita boleh tetap hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu membela hidup kita. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, jaminan Tuhan bahwa hidup kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus, yaitu hidup kita itu selalu dikasihi oleh Allah. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak-anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di dalam Yohanes 15:13 juga dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus sudah mencurahkan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang luar biasa bagi hidup kita, sehingga Dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita. Hidup kita dulunya adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus itu mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Dia selalu menjaga, memelihara kehidupan kita, karena kita sudah ditebus menjadi milik-Nya. Bapak Ibu terkasih, bahkan Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan,
Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Demikian janji daripada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih. Jadi ada jaminan kasih Kristus atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kecuali satu hal, Bapak Ibu terkasih, yaitu kita sendiri yang undur dari Tuhan. Kita sendiri yang menjauh daripada Tuhan. Kita sendiri yang meninggalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu datang bukan dari luar kita, tetapi dari dalam diri kita. Bapak Ibu terkasih, oleh sebab itu kita harus menjaga supaya hidup kita tetap berada dalam kasih Allah. Dalam Yudas pasal 1 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjaga, memelihara hidup kita supaya tetap berada dalam kasih Kristus. Caranya bagaimana? Bapak Saudara kasih, yaitu kita harus selalu hidup taat kepada Tuhan. Dan kita harus selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu lewat ibadah kita. Lewat kita selalu belajar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Lewat kita selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di situ kasih Kristus itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bisa terus berada dalam kasih Kristus, tidak sampai meninggalkan kasih Kristus. Kalau kita selalu hidup taat dan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan kita. Saya berikan contoh seperti anak bungsu, Bapak Saudara kasih, dalam Lukas 15. Kalau saudara baca di sana, ya, saat anak bungsu itu hidup dalam persekutuan dengan bapaknya, dia selalu tinggal di rumah, hidup dengan bapaknya, dekat dengan bapaknya, hidup taat kepada bapaknya. Maka hidup anak bungsu ini selalu dikasih oleh bapaknya, selalu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh bapaknya, sehingga hidupnya tidak kekurangan, hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi saat anak bungsu ini meninggalkan bapaknya, hidup jauh dari bapaknya, dia tidak taat lagi kepada bapaknya. Dia meninggalkan bapaknya karena menuruti hawa nafsu kedagingannya. Bapak Saudara terkasih, apa akibatnya? Setelah dia meninggalkan bapaknya, hidup jauh dari bapaknya, tidak lagi bersekutu dengan bapaknya, tidak lagi hidup dalam kasih bapa, maka dia tidak mendapatkan kasih bapaknya. Bapak Saudara terkasih, artinya dia tidak mendapatkan pemeliharaan, tidak mendapatkan perlindungan dari bapaknya. Akibatnya hidupnya dalam kekurangan, hidupnya dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Bapak Saudara kasih, untung anak bungsu ini segera bertobat, dia kembali kepada bapaknya, sehingga dia kembali mendapatkan kasih bapa yang luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita sebagai anak-anak dari Bapa di surga. Jangan sampai kita undur, meninggalkan persekutuan dengan Bapa kita di surga, sehingga kita terpisah dari kasih Kristus. Akibatnya hidup kita jadi sengsara, hidup kita jadi menderita, hidup kita dalam kekurangan, hidup kita tidak mendapatkan kasih Bapa, tidak dapat mendapatkan pemeliharaan dari Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi biarlah kita mau berusaha sungguh-sungguh menjaga hidup kita tetap dalam kasih Kristus, tetap hidup dekat dengan Bapa kita di surga. Meskipun kita menghadapi banyak tantangan kesukaran dalam hidup kita, jangan sampai kita undur, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, tapi kita mau terus berada dalam persekutuan dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita terus berada dalam kasih Kristus. Pasti hidup kita akan selalu dikasih, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat
kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, keteladangan, tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu membela kehidupan kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sudah berkorban nyawa bagi kami, menebus hidup kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh berusaha Tuhan untuk tetap taat setia kepada Engkau, tetap berada dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami selalu mendapatkan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tanamkan kebenaran firman-Mu supaya bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang lemah imannya kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam persoalan berikan pertolongan, berikan jalan keluar Tuhan. Yang kekurangan Engkau berkati, yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau lah Allah yang selalu mengasihi kami, membela, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya terkasih, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus, yang memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan memberkati pelayananmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya memberkat Tuhan katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.